Bisa dimulai kayak ini. Selamat malam, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami, kelompok 9. Akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang penerapan metode Simplex dalam Toko Harum Bunga. Di sini kami akan memperkenalkan nama kami terlebih dahulu. Yang pertama, Anissa Basila, Selvin Saluku, Celsa Selviana, Yeniana Mau, dan Nur Fadila Amelia. Di sini ada latar belakangnya. Yang pertama, metode Simplex dikembangkan oleh George Bede Stadins pada tahun 1947 yang merupakan metode paling luas dipakai dalam pemrograman linear. Menurut Herjanto edi, pada tahun 2007, metode Simplex merupakan salah satu teknik penyelesaian program linear sebagai teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan mengalokasikan sumber daya secara optimal. Penentuan solusi optimal menggunakan metode Simplex didasarkan pada teknik eliminasi Gauss-Jordan. Eliminasi Gauss merupakan suatu metode untuk memberikan prosedur yang sistematik untuk memecahkan sistem-sistem persamaan program. Prosedur tersebut didasarkan pada gagasan untuk mereduksi matriks yang diperbesar menjadi bentuk yang cukup sederhana sehingga sistem persamaan dapat dipecahkan dengan memeriksa sistem tersebut. Selanjutnya akan dibaca teman saya. Pengertian metode simplex. Metode simplex adalah algoritma yang digunakan untuk memecahkan masalah pemrograman linear, yaitu mencari solusi optimal dari berbagai alternatif pilihan solusi. Metode ini merupakan prosedur aljabar iteratif yang dilakukan secara berulang. Metode simplex merupakan teknik yang banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti riset operasi, ekonomi, dan teknik. Mari kita bahas makna metode ini dan pentingnya metode ini dalam pengambilan keputusan, sehingga Anda dapat menguasai aspek matematika lebih lanjut ini. Pengertian definisi metode simplex. Awalnya, metode simplex diperkenalkan oleh George Dantzig pada tahun 1947. Metode simplex adalah algoritma yang dirancang oleh pemrograman linear dirancang untuk menemukan solusi optimal untuk masalah yang melibatkan kendala linear dan fungsi objektif linear. Tujuan utamanya adalah untuk memaksimalkan atau meminimalkan fungsi objektif sehingga sesuai dengan kendala linear dalam sistem. Tujuan metode Simplex. Yang pertama, memahami bagaimana merumuskan atau memformulasikan permasalahan yang terdapat dalam dunia nyata. Kedua, menyelesaikan permasalahan maksimasi dan minimasi dengan menggunakan metode Simplex. Ketiga, menarik kesimpulan yang tepat berdasarkan hasil optimasi atau maksimasi dan minimasi yang didapat. Beberapa istilah metode Simplex, yaitu ada iterasi, variabel non-basis, variabel basis, solusi atau nilai kanan atau NK, variabel slack, kolom pivot atau kolom kerja, baris pivot atau baris kerja, elemen pivot atau elemen kerja. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada langkah-langkah metode Simplex. Yang pertama, merumuskan masalah ke dalam model umum program linear atau PL. Yang kedua, mengubah model umum PL menjadi model Simplex. Yang ketiga, memasukkan ke dalam tabel Simplex. Yang keempat itu, menentukan kolom kunci, yaitu kolom yang memiliki nilai pada baris Z yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Yang kelima, menentukan leaving variable, yaitu variabel basis yang memiliki rasio terkecil antara sisi kanan persamaan kendala dengan koefisien bersangkutan yang positif pada entering variable.
Yang keenam itu menentukan pivot elemen, yaitu elemen pada perpotongan entering kolom dengan pivot equation. Selanjutnya ada manfaat metode simplex. Yang pertama itu memungkinkan pengambilan keputusan yang optimal dalam perencanaan produksi dan distribusi. Yang kedua, memberikan informasi yang akurat tentang pemilihan kombinasi terbaik dari variabel-variabel yang terlibat. Yang ketiga, mempercepat proses pengambilan keputusan dengan metode perhitungan yang efisien. Terus ada kelebihan metode simplex, ada 3, yaitu yang pertama, metode simplex memberikan solusi yang optimal untuk permasalahan optimasi linear dengan cepat. Yang kedua, metode ini dapat digunakan pada permasalahan dengan jumlah yang variabel dan pembatasan yang besar. Yang ketiga, metode simplex dapat menangani baik permasalahan yang meminimalkan maupun memaksimalkan sebuah fungsi tujuan. Terus kekurangan metode simplex ada 3. Yang pertama, metode simplex tidak efisien jika permasalahan memiliki jumlah variabel dan pembatasan yang sangat banyak. Yang kedua, metode ini tidak dapat digunakan pada permasalahan yang memiliki variabel-variabel negatif. Yang ketiga, jika terdapat permasalahan yang kompleks dan tidak memiliki solusi optimal, metode simplex tidak bisa memberikan solusi alternatif. Selanjutnya ada studi kasus. Ini ialah cerita. Toko harum bunga menjual 3 produk Saphira, Camellia, dan Thessalonica. Harga jual untuk Saphira adalah 150.000, Camellia 120.000, dan Thessalonica adalah 130.000. Saphira membutuhkan 6 mawar merah, 5 mawar putih, dan 4 mawar pink. Camellia membutuhkan 8 mawar merah, 5 mawar putih, dan 5 warna pink. Sedangkan Thessalonica membutuhkan 10 mawar merah, 5 mawar putih, dan 6 mawar pink. Saat ini, toko bunga memiliki persediaan 340 mawar merah, 150 mawar putih, dan 200 mawar pink. Berdasarkan data di atas, tentukanlah kombinasi produk tersebut agar tercapai pendapatan maksimal dan berapakah besarnya pendapatan maksimal tersebut. Selanjutnya itu berikut ini pengerjaannya. Kesimpulan, metode simplex merupakan salah satu teknik penyelesaian dalam program linear yang digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya secara optimal. Metode simplex digunakan untuk mencari nilai optimal dari program linear yang melibatkan banyak constraint atau pembatas dan banyak variabel, lebih dari 2 variabel. Penemuan metode ini merupakan lompatan besar dalam riset operasi dan digunakan sebagai prosedur penyelesaian dari setiap program komputer. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam dan terima kasih.